Bagaimana Anda menuntut orang kalau mau paham Al-Quran harus bisa baca Al-Quran, sementara Muhammad sendiri nggak bisa baca? Di dalam Islam, kenapa sih kok Muhammad itu kok dia tidak bisa membaca? Justru itu suatu kelebihan, Bang. Maksud saya begini, tenang. Saya cuma mau bilang begini. Artinya kalau kita betul-betul mengkaji agama Islam, betul-betul kita teliti agama Islam ini, memang Bang sangat beresiko untuk ditinggalkan umat. Itulah kenapa Islam melindungi agama Islam itu dengan cara supaya umat Islam itu jangan belajar agama Islam. Supaya umat Islam itu didesain untuk belajar huruf Arab. Bang, ini disinilah, enggak? Ada sebuah propaganda atau konspirasi di antara pemimpin-pemimpin umat. Jangan sampai umat ini belajar Al-Quran. Jangan sampai. Biarlah umat ini percaya kepada tafsir ini saja. Percaya kepada ulama ini saja. Jangan sampai mereka baca Quran. Jadi ajarilah mereka membaca huruf Arab, lalu katakanlah kepada mereka supaya ketika mereka baca huruf Arab itu mereka dapat pahala dan amal. Itu yang Jadi terjadi, tidak seperti itu, Bang. Iya, kalau di dalam konsep pendidikan Islam, manusia itu memiliki tingkatan dalam pendidikannya, Bang. Jadi tidak bisa seseorang ya kan yang belum mengerti tentang syar'i langsung dididik pada tingkat hakikat, tidak bisa. Dia harus melewati tingkat syar'i itu dulu. Bagaimana seseorang mau diajarkan tafsir kalau dia belum bisa membaca Al-Quran? Baca Al-Quran aja belum bisa, gimana mau belajar tafsir? Bang, Muhammad bisa baca nggak? Bisa. Katanya Muhammad buta huruf, tiba-tiba sekarang Muhammad bisa baca. Oh, maksudnya Nabi Muhammad seperti itu. Ya kalau ya Nabi elah, Muhammad emang saya itu ngomong kan Muhammad beda, siapa, Bang? Oke. Muhammad Oh. yang kalian percaya sebagai nabi, dia bisa baca nggak? Iya. Bisa baca nggak dia? Menurut suatu riwayat. Apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak. Oke. Bagaimana Anda menuntut orang kalau mau paham Al-Quran harus bisa baca Al-Quran, sementara Muhammad sendiri nggak bisa baca? Ini kalian ini standar ganda. Di dalam Al-Quran, kalau Anda baca Al-Quran, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu yang disebutkan oleh Al-Quran. Tidak ada Al-Quran mengatakan kalau kamu mau paham Al-Quran, kalau kamu ragu-ragu tentang yang diwahyukan kepada kamu, tanyalah Ibnu Katsir. Gak ada. Betul? Ya, cuman jadi begini, Bang. Di dalam Islam, kenapa sih kok Muhammad itu kok dia tidak bisa membaca? Justru itu suatu kelebihan, Bang, dimana seseorang tidak mungkin bisa mengarang Al-Quran dengan sebaik itu gitu. Dia baca aja nggak bisa gitu loh, apalagi dia mengarang Al-Quran gitu kan. Dia tidak akan bisa. Jadi itu menunjukkan bahwa itu adalah benar adanya dari Tuhan. Makanya Al-Quran itu sangat kuat dugaan dibuat oleh orang-orang di sekeliling Muhammad. Sayangnya Muhammad tidak bisa baca. Ya, cuman kan tidak ada bukti, Bang, dugaan kalau ada Al-Quran di dalam itu dibuat Quran oleh surat An-Nahl, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 103. Itu orang-orang sudah mencurigai bahwa Quran itu buatan orang-orang di sekeliling Muhammad. Mana coba lihat, saya buka An-Nahl 103. Ya, buka aja An-Nahl 103.
Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka itu berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas nanti. Oke. Betul nggak bahwa masyarakat yang hidup sejaman dengan Muhammad mengatakan bahwa Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad, betul? Ya, itu tuduhan, Bang. Di sini bukan tuduhan. itu. Lalu Al-Quran membantah tuduhan itu dengan kata-kata, itu orang yang kamu tuduh bahwa itu ngajarin Muhammad, bahasanya dia bahasa ajam, bahasa asing. Sementara Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas. Lisanun Arabian mubin, betul? Iya. Nah, Arabiyun. gimana? Arabiyun. Iya, Arabiyun, lisanun, dalam bahasa Arab yang jelas. Nah, sementara umat muslim ketika membaca Al-Quran, banyak di dalam Al-Quran kosakata yang orang Arab sendiri mereka tidak tahu itu apa. Contoh, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Alif Lam Mim. Apa artinya? Artinya hanya sedikit ulama yang berani menafsirkan, Bang. Iya, bagaimana mungkin dikatakan itu bahasa Arab yang jelas? Itu yang disebut dengan jadi ayat begini, Bang, musyabihat. kalau ada orang nuduh, maka kita harus membuktikan tuduhan itu benar atau salah. Jadi biar orang-orang tahu ya, masyarakat yang hidup sezaman dengan Muhammad menyadari, tahu mereka bahwa Al-Quran itu adalah buatan orang-orang yang ada di sekitar Muhammad. Lalu Al-Quran membantah, kamu berani-beraninya ngomong begitu. Sedangkan orang-orang yang di sekitar Muhammad yang kamu tuduhkan bahwa dia ngajarin Muhammad itu, dia berbahasa asing. Ini Quran ini bahasa Arab yang jelas. Kamu gak nyambung. Ternyata bagaimana cara kita membuktikan tuduhan itu? Kita baca saja Qurannya. Ternyata di dalam Al-Quran ada kosakata-kosakata yang orang Arab gak tahu. Sampai detik ini orang Arab tidak tahu itu apa. Makanya betullah tuduhan orang-orang itu bahwa Quran itu diajarkan orang asing kepada Muhammad. Makanya terdapat kosakata-kosakata ajam di dalam Al-Quran tersebut. Dan itu diakui oleh Al-Quran. Akhirnya Al-Quran mengakui tuduhan itu. Coba buka surat Ali Imran ayat yang ke-7. Al-Quran mengakui akhirnya. Karena memang sudah kepergok. Iya, Muhammad itu kepergok, dia tidak ngerti Al-Quran. Makanya diberilah jawabannya. Makanya Quran itu adalah jawaban-jawaban dari kepergoknya Muhammad atas melakukan sesuatu. Coba buka surat Ali Imran ayat yang ke-7. Iya, ini kan isinya bahasan tentang ayat mutasyabihat. Nah, coba dibacakan dulu saja, Bang. Dibacakan itu. Ya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad, ya kan, kepada engkau Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, ya kan, itulah pokok-pokok Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat, kan seperti itu. Apa mutasyabihat? Nah, di sini dijelaskan lagi. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, emang hatinya itu emang udah sesat gitu kan, mereka mengikuti yang mutasyabihat yang mereka tidak mengerti gitu. Maksudnya seperti itu, untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal.
berakal. Maksudnya Oke. seperti itu. Yang berakal itu maksudnya di sini bukan akilun Bang. Di sini dijelaskan ulul albab Bang. Oke, pertanyaan Jadi saya yang dimaksud apa arti dengan ulul albab itu mutasyabihat? Bang? Nanti Bang saya jelaskan dulu Bang. Yang dimaksud dengan ulul albab itu adalah seseorang yang berakal sempurna, ya kan, dan beriman melebihi orang-orang manusia pada umumnya. Jadi mereka ini orang-orang yang berakal lagi dekat dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan ulul albab di sini Bang. Jadi emang tidak bisa semua manusia itu mampu mengerti dan memahami Al-Quran. Salah satunya ya abang ini tidak bisa mengerti alif lam mim gitu, karena abang bukan seseorang ulul albab begitu. Sudah? Di situ Bang. Iya. Saya tanggapi dua ya. Anda mengatakan saya tidak mengerti alif lam mim. Padahal tidak ada satu orang muslim pun yang ngerti apa itu alif lam mim. Jangankan orang muslim, Muhammad saja tidak ngerti. Jangankan Muhammad, Allah nggak ngerti apa itu alif lam mim. Coba. Loh, buktikan kalau Muhammad ngerti alif lam mim. Tunjukkan tafsir atau pertanyaan para sahabat kepada Muhammad. Ya Rasulullah, apa alif lam mim itu? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena memang nggak ada satu orang pun yang tahu. Nah sekarang, saya mau tanya kepada Anda. Apa itu mutasyabihat? Mutasyabihat itu adalah suatu ayat ya kan yang tidak bisa difahami secara khusus. Oke. Atau samar-samar, bisa dikatakan samar-samar. Arti mutasyabihat Iya. itu sama dengan kata-kata wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Kata-kata yang sama itu. Artinya samar, nggak jelas. Iya. Nah, kenapa Al-Quran berkata ketika ada orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu buatan orang ajam dengan kata-kata Quran ini bahasa Arab yang jelas. Tapi di detik yang sama, Quran berkata, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang gak jelas. Iya, Quran kan mengakui akhirnya bahwa di dalam Quran itu ada ayat-ayat mutasyabihat. Yaitu ayat-ayat yang tidak jelas atau samar. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui takwilnya. Gak ada seorang pun yang mengerti takwilnya. Sementara di dalam Quran, surat Yusuf ayat yang kedua, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Bayangin, Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Di detik yang sama, Quran ada ayat-ayat yang tidak bisa dipahami. Makanya saya bilang Bang, semakin baca Quran, semakin dekat waktunya untuk meninggalkannya. Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir.